Jangan sampai kita merendahkan seorang pendosa karena kita tidak tahu bagaimana akhir hidupnya. Dan jangan pernah bangga dengan kebaikan yang kamu lakukan sekarang karena belum tentu kamu pun akan istiqomah sampai akhir hayatnya. Maka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat YouTube Bunda Nisa yang baik hatinya dimanapun berada. Selamat berjumpa kembali dengan channel kesayangan kita semua, channel Bunda Nisa BMI Hongkong Kreatif. Slogan selalu bersyukur dan semangat berkarya. Apa kabar sahabat-sahabat semua? Semoga sahabat-sahabat semuanya senantiasa dalam keadaan bahagia serta sehat walafiat selalu. Amin. Oh ya, seperti biasanya jangan lupa tetap semangat ya. Tetap semangat, jaga kesehatan, jaga pola makan dan istirahat yang cukup. Iya kan? Karena dengan istirahat yang cukup maka kesehatan kita akan selalu terjaga. Dengan istirahat yang cukup pun maka mood kita pun akan selalu happy dan ceria. Iya. Dan yang tidak kalah penting lagi, jangan lupa untuk selalu bersyukur ya, selalu bersyukur di dalam segala suasana, baik itu suasana yang menyenangkan maupun suasana yang tidak menyenangkan. Maka kita diwajibkan atau harus senantiasa selalu bersyukur karena hidup adalah roda yang berputar, hidup adalah suka duka yang silih berganti. Hari ini mungkin kita happy, besok mungkin sedih, hari ini sedih, mungkin besok happy. Jadi begitulah kehidupan itu selalu berputar ya. Jadi ada suka, ada duka. Apapun keadaannya kita harus tetap semangat, harus tetap kuat, harus selalu bersyukur. Karena bisa jadi di balik peristiwa yang tidak kita sukai, di situ tersimpan banyak kebaikan-kebaikan di dalamnya. Dan bisa jadi pula di balik peristiwa yang kita sukai sebenarnya itu tidak baik. Maka bijaklah dalam menerima apapun yang terjadi pada dirimu, baik itu suatu kesenangan atau suatu kesedihan, maka harus diterima dengan lapang dada, dengan senang hati dan penuh rasa syukur. Dan syukurilah apa yang ada di sekelilingmu, syukurilah nikmat yang ada di sekitarmu, syukurilah nikmat yang ada pada dirimu. Jangan melihat kenikmatan orang lain, jangan bandingkan kehidupanmu dengan orang lain, tapi lihatlah apa yang ada pada dirimu, lihatlah ke dalam, lihatlah apa yang kamu punyai sehingga kamu bisa bersyukur. Bandingkan hidupmu dengan yang dulu, jangan bandingkan hidupmu dengan orang lain. Pastinya kita semua pernah mengalami masa-masa sulit, pernah mengalami masa yang down, pernah mengalami masa yang mungkin kita anggap dalam mood yang nol. Jadi kalau kita bisa bertahan sampai sejauh ini, itu artinya pun Tuhan telah menguatkan kita untuk bertahan sejauh ini. Kita diberikan hati yang kuat, jiwa yang tangguh, dan penuh rasa sabar dan syukur. Ya, sabar itu bukan berarti diam tidak melakukan sesuatu, itu bukan sabar namanya. Sabar itu tetap menerima ketetapannya tapi juga tetap berusaha untuk berubah. Itulah sabar yang sesungguhnya. Bukan berarti sabar terus apa-apa manut diam, enggak gitu. Itu salah karena Allah tuh tidak akan merubah nasib hambanya kecuali dia merubahnya sendiri. Sabar dalam arti itu menerima ketetapannya tapi juga tetap berusaha berubah ke arah yang lebih baik, tetap berusaha melakukan perubahan. Bukan berarti sabar terus apapun yang terjadi tanpa ada perubahan, itu bukan sabar. Kita diwajibkan selalu sabar itu berdoa, berusaha menerima ketetapannya. Jika mungkin itu kurang baik pun kita harus berupaya berubah supaya menjadi baik seperti apa. Jadi dalam arti sabar itu bukan berarti diam ya, tidak melakukan apapun, itu bukan sabar namanya. Dalam kesabaran itu kita juga ada ikhtiar, ada doa, ada usaha. Karena Allah tuh tidak akan merubah nasib seseorang kecuali dia sendiri yang merubahnya. Jadi seperti itu. Hidup adalah proses, semua proses menuju kebaikan, proses menuju jalan yang lurus, proses. Jadi kita semua sedang berproses, apapun itu posisi, apapun itu status
sosialnya, apapun itu kedudukannya, kita itu sedang berproses dan menuju kematian. Jadi sejahat apapun manusia, seburuk apapun manusia, dia di dalam lubuk hatinya, di dalam nuraninya tetap ada jiwa untuk berubah menjadi baik. Maka jangan suka menjustis, jangan suka menghakimi, jangan suka merendahkan seorang pendosa, karena pendosa seperti apapun pasti di lubuk hatinya dia tetap punya keinginan menjadi baik, karena tidak ada manusia yang ingin menjadi orang jahat hanya karena saja dia tidak bisa mengendalikan emosinya, dia tidak bisa mengekang hawa nafsunya, tapi sesungguhnya di dalam hati kecilnya, di dalam lubuk hati nuraninya, dia tetap saja ingin menjadi orang yang baik. Maka jangan pernah merendahkan seorang pendosa, karena kamu pun tidak tahu bagaimana akhir hidupnya. Dan jangan bangga dengan kebaikan yang kamu lakukan sekarang, karena sesungguhnya amal kebaikan itu dilihat pada pengakhirannya, bukan dinilai dari sekarang. Maka yang merasa moodnya lagi taat beribadah, lagi merasa mood alim, mood soleh, mungkin jangan pernah merendahkan siapapun, sekalipun dia seorang ahli maksiat, sekalipun dia seorang pendosa. Karena kita tidak tahu bagaimana akhir hidupnya. Bisa jadi mungkin perjalanannya hitam, tapi bisa jadi pula akhir hayatnya dia mencapai sukses dunia akhirat, mencapai sukses yang sebenarnya. Sukses yang sebenarnya adalah ketika seseorang itu wafat dalam keadaan husnul khotimah. Maka jangan pernah merendahkan seorang pendosa, karena bisa jadi dia di akhir hayatnya hayatnya dia akan mati dengan keadaan husnul khotimah. Dan jangan bangga dengan kebaikan yang kamu lakukan sekarang. Belum tentu amalanmu diterima, dan belum tentu juga kamu akhir hayatnya akan menjadi seorang yang husnul khotimah. Maka kita dianjurkan untuk selalu berhusnuzon melihat siapapun itu yang mungkin bergelimang dosa, yang mungkin ahli ibadah. Kita tidak boleh sombong, karena Allah selalu membuka peluang manusia untuk bertaubat, sekalipun dosanya seluas langit dan bumi, maka Allah tetap menerima seorang taubat, seorang hambanya, sekalipun luasnya dosa seluas langit dan bumi. Maka buat para pendosa tetap semangat untuk menuju kebaikan, dan buat yang ahli ibadah pun tidak boleh bangga dan menyombongkan dirinya sehingga merendah-rendahkan seorang ahli maksiat, karena semua itu ada pada ketetapannya. Itu tadi. Jangan sampai kita merendahkan seorang pendosa, karena kita tidak tahu bagaimana akhir hidupnya. Dan jangan pernah bangga dengan kebaikan yang kamu lakukan sekarang, karena belum tentu kamu pun akan istiqomah sampai akhir hayatnya. Maka sikapilah kebaikan dan keburukan dengan bijaksana, ya begitu. Karena setiap pendosa, setiap ahli maksiat, di dalam lubuk hatinya, di dalam nuraninya, mereka pun selalu menginginkan kebaikan, mereka pun selalu ingin menjadi lebih baik. Jika engkau melihat seorang pendosa, seorang ahli maksiat berbuat dosa, maka janganlah kau menghujat, tapi harus kamu luruskan dan kamu hantarkan menuju mereka jalan ke surga. Jadi begitulah kira-kira kata Pak Ustadz. Ya teman-teman, ya karena kita manusia tidak tahu ya. Banyak sekali kisah-kisah yang menjadi suri tauladan di zaman dulu. Mungkin kita juga sering mendengarkan dari kajian bahwa ada seorang pendosa yang sudah membunuh orang 100 kali, tapi dia tetap bisa masuk surga. Ya, jadi jangan pernah memandang rendah pada seorang pendosa. Intinya seperti itu. Karena dengan niatnya yang tulus tadi, dia ingin berubah, baru niat itu belum sampai menjadi baik. Seorang pembunuh yang 100 orang tadi, dengan niatnya yang dia ingin taubat, tapi belum sampai taubat, baru niat, dia udah kecelakaan dan meninggal. Maka seorang pendosa tadi pun menjadilah dia husnul khotimah. Teman-teman bisa simak di ceramahnya Ustadz Hadi Hidayat ya. Ada kisah seorang pendosa yang sudah membunuh orang 100 kali, namun di akhir hayatnya husnul khotimah. Nah, dari sini kita bisa belajar bahwa kita tidak boleh melihat
memandang rendah pada seorang pendosa karena kita tidak tahu bagaimana hal hidup. Ini nasihat buat diri saya sendiri ya, bukan maksud menggurui, tidak. Ini menasihati buat diri saya sendiri, begitu ya. Jadi jangan pernah memandang rendah pada pendosa karena kita tidak tahu bagaimana hidupnya, dan jangan pula bangga dengan kebaikan yang sekarang karena belum tentu Allah menerimanya, dan belum tentu pula seseorang yang selalu berbuat baik akan mencapai husnul khotimah. Maka dari itu kita selalu dianjurkan untuk berdoa selalu, semoga di akhir hayat kita husnul khotimah. Itu saja. Baiklah, mungkin sekian dulu sharing sampainya untuk pagi ini. Mohon maaf jika sangat panjang, dan mohon maaf mungkin jika ada kata-kata yang salah maupun kurang berkenan di hati, mohon dimaafkan karena Indonesia masih tahap dalam belajar ya. Dan sekali lagi saya tekankan, di sini tidak ada maksud menggurui, hanya sekedar sharing santai dan belajar bersama, memperbaiki diri, begitulah mungkin. Baiklah, saya cukupkan sekian. Terima kasih banyak atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah maupun kurang berkenan di hati ataupun tingkah laku yang kurang sopan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Bye bye.